Astagfirullah, gondeng. Kaget ya ya. Uh, 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 uh. Munculnya hantu tengkoraknya dipercaya memang suka menakut-nakuti manusia, teman-teman. Itu ada pohon yang gondal gandul. Di momen kali ini, di video kali ini aku berada di salah satu hutan yang paling keramat dan paling angker di bumi ya. Ya lebih tepatnya lokasi ini berada di desa apa Pak? Ini ada di desa Sukosewu. Sukosewu, Kabupaten Blitar ya. Iya. Dan di sini mitosnya apa ini? Di sini ada hantu tengkorak. Hantu tengkorak terus? Iya. Hantu tengkorak tersebut dulunya itu jelmaan dari korban 30S PKI. Jelmaan dari korban G30S Iya. PKI yang belum sempat dikuburkan gitu. Iya. Terus? Menurut orang tua yang ada di sini, jadi hantu tengkorak tersebut itu korban dari pembunuhan 30S PKI. Itu salah satu korban yang mempunyai anak. Ya. Nah, jadi dia meninggal punya keluarga, punya anak kecil. Jadi kalau muncul tuh di sini itu muncul ayam, ya, berserta anak-anaknya. Tapi kalau mau dipegang dia tuh jadi tengkorak, sisa anaknya saja. Jadi induannya jadi tengkorak gitu. Kok bisa ya? Iya. Menurut konon orang sini itu mengisyaratkan dia tuh minta tolong suruh membantu anaknya yang ditinggalkan seperti itu. Jadi mitosnya itu memang hantu tengkorak yang sudah familiar di sini sama warganya ya. Dan warganya di sini percaya bahwa ini hutan yang dikeramatkan. Nah, dikeramatkan ini kan sebelumnya ada sejarahnya, Pak. Sejarahnya apa ini? Nah, selain hantu tengkorak, di sini itu sejarahnya munculnya Patih Lembu Suro yang setelah dibikin sumur ditimbun di Gunung Kelut itu. Munculnya di sini dia. Iya. Dalam rangka apa itu? Dia kan ditimbun di sana, dia kan punya ilmu lembu sekilan, akhirnya dia menggunakan kekuatan ilmunya, dia tembus di sini, muncul di sini. Akhirnya ada orang yang tahu Lembu Suro ada di sini. Loh, tiba-tiba kamu ada di sini. Jadi urung-urung itu bahasa tiba-tiba sebetulnya. Urung-urung itu tiba-tiba ada di sini gitu ya. Tiba-tiba ada di sini. Jadi cerita ini turun temurun ke masyarakat, selain keluarga saya itu sampai ke masyarakat. Jadi sama perangkat desa di dalam sana itu dibangun patungnya Lembu Suro. Dibangun patungnya Lembu Suro sampai dijadikan monumen patung gitu ya. Memang betul-betul munculnya di situ. Nah, munculnya ini ada sebuah apa itu? Objeknya itu apa di sana? Di situ ada sumber air. Kurang lebihnya di situ ada dibangun pedanyangan untuk mendoakan leluhur yang muncul di situ tadi, yang Lembu Suro itu. Yang Lembu Suro itu tadi. Jadi di situ mitosnya memang sekaligus jadi ada hantu tengkorak tadi ya. Hantu tengkorak ini kan korban 30S itu sebetulnya. Oke, hantu tengkorak ya. Terus ini hutan, ini sebenarnya hutan apa ini? Ya, hutan ini kayak apa gitu? Ya karena kan munculnya yang Patih Lembu Suro di sini itu akhirnya setelah dibuat muncul itu jadi sumber air yang sangat besar. Jadi sumber air yang sangat besar itu akhirnya sama orang tua dulu ditimbun pakai apa? Rambutnya aren, duk itu loh. Ditimbun supaya enggak keluar. Kalau keluar terus ini kan jadi sungai besar. Gitu. Nah, akhirnya ditimbun, akhirnya dibiarkanlah si pohon-pohon ini supaya tidak sumber itu jebol kan gitu. Jadi tertahan sama itu. Sama akar-akar pohon juga. Terus akses masuknya memang lewat sini, Pak? Ini lewat sini, nanti ke dalam sana tuh ada jalan setapak, nanti di situ ada sumber air, ada pedanyangan, juga ada patungnya juga, patung yang Lembu Suro. Ada jembatan di situ, jembatan itu dulu korban 30S dijejer di situ. Memang di bawah pohon yang besar-besar itu. Jadi munculnya tengkorak di situ itu. Oke lah, ini aku masuk nggak apa-apa kesini? Nggak apa-apa. Ini kayak rimbun banget Pak ya. Iya. Terus pohonnya gede-gede. Memang hutan, masih hutan. Ya. Oke. Ya wis, ini aku izin masuk dulu ya. Iya, monggo. Monggo. Dan saat ini bulan puasa ya teman-teman. Bulan puasa ini kita wajib untuk berpuasa, dan jangan lupa buat teman-teman
untuk puasanya segera untuk di fullkan ya, sesampainya tuntas. Wow. Ya ditinggal aku sama bapaknya. Ya wis lah. Jadi kesini ini tuh maghrib guys, gawendeng. Terus aku masuk hutan angker ini teman-teman, dimana hutan angker ini mitosnya itu terdapat hantu tengkorak jelmaan dari jasad pembuangan G30 SPKI yang berada di hutan ini guys. Ini ada pohon yang cukup gede banget dan mudah-mudahan gak ada ular ya di sini ya. Ada botol-botol, galon. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Aku takutnya ular sih. Ini aku baru pertama kali kesini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kesalahpahaman yang tidak aku mengerti, mohon maaf ya. Dan memang katanya tuh di sini hutannya sangat angker guys. Gawendeng. Ini full hutan bro. Gila. Ini pohonnya gede banget. Itu suara gemericik air di sana. Ini kemana ya? Apa ke bawah situ ya? Gawendeng pak, maghrib pak. Wah, nggak kebayang teman-teman kalau aku eksplor malam di sini itu akan bertemu apa aku ya di sini ya kalau aku malam-malam kesini. Gila. Di sini banyak pohon oyot ya teman-teman. Oyot ini akar guys. Jadi pohon ini akarnya itu kayak di atas semua gitu. Kayak hutan purba yang masih sangat lestari, yang belum dijamah oleh manusia. Karena memang termasuk hutan kecil yang masih terlindungi ya. Masih dilindungi itu hutan oyot. Pohon oyotnya gede-gede guys. Gila. Ini kemana ya? Aku nih harus lewat mana ini? Oh, ke sini. Ada jalan menuju ke sini, teman-teman. Gila, men. Ini pohonnya guys. Ya gawendeng pak. Ini cukup angker loh. Sumpah. Kalian bisa lihat di sini guys. Nah. Gawendeng. Habis gini buka puasa teman-teman. Jadi aku sempatkan untuk ngonten di sini ya. Ya. Kalau malam itu cenderung banyak orang tadarusan. Jadi kalau aku ngonten malam ya mungkin di bawah jam 12 itu masih banyak orang yang tadarusan ya. Sebenarnya bisa kalau tengah malam teman-teman. Cuman kalau di hutan seperti ini tengah malam itu sangat bahaya karena makhluk melata malam hari itu berkeliaran di sini ya untuk mencari mangsanya. Seperti contohnya salah satunya ular guys. Terutama di sini yang ada itu ular hijau yang viper itu yang ekornya itu warnanya merah, dan satunya lagi ular piton teman-teman. Dimana ular piton ini munculnya hanya malam hari untuk menangkap tikus buruannya ya. Ini aku cari namanya Pedajangan. Jadi Pedajangan ini merupakan tempat munculnya
Patih Lembu Suro, di mana atas keyakinan masyarakat dipercaya bahwa Lembu Suro dari Gunung Kelut itu munculnya di sini, guys. Cuman aku belum ngerti tempatnya di mana ya. Oke, kita cari tahu, teman-teman. Lah, kok tembus? Tembus ke kayak tanah lapang gitu. Jadi tanahnya lapang sekali, guys. Oh, ini ada jalan ke sini. Ada jalan menuju ke bawah, nggak tahu ke mana itu. Oh, itu dia. Itu dia pedanyangannya. Jadi munculnya Patih Lembu Suro itu berada di, ada kayak rumah-rumahan kecil di situ ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kewendeng, Pak. Wes. Bismillah. Oh, ini dia. Jadi munculnya Patih Lembu Suro ini di sini, guys. Di situ ada sumber mata air, ada sumurnya juga di situ. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Wah, ngeri banget, men. Wah, gila. Amit sewu, Mbah. Permisi. Assalamualaikum. Ini kalau nggak pakai senter nggak bakalan terang, guys. Nah, beginilah ya, lumayan. Jadi modelannya tuh seperti ini, teman-teman. Kalau dilihat dari jauh seperti ini ya. Jadi ada sebuah kayak rumah-rumahan kecil gitu yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat luas bahwa di sini adalah tempat munculnya Ki Lembu Suro, guys. Dan Lembu Suro ini siapa? Beliau merupakan manusia biasa yang katanya itu tingginya sekitar 6 meter, teman-teman. Manusia biasa, dan dulu pernah dijodohin dengan manusia biasa ya, wanita biasa, yang katanya itu si wanita tersebut takut karena sangat tinggi banget gitu loh. Dan Patih Lembu Suro itu tinggalnya di Gunung Kelut ya. Di sana juga ada patung Lembu Suronya, guys. Dan di sana juga ada tempat kayak seperti bekas rumah gitu ya, yang dipercaya bahwa di sana memang tempat tinggalnya Lembu Suro, teman-teman. Oke, kita ke dalam. Permisi, Mbah. Oh, jadi di sini memang dibuatkan untuk kayak penghormatan gitu ya. Ada bekas sesaji di sini, ada dupa-dupaan, guys. Ini dupa-dupaan. Dan di situ ada lubang yang mungkin dulunya di sini ada sebuah sumur. Di situ ada juga sumber mata air, teman-teman. Itu juga ada sumber mata air di sana. Jadi kalau mata air ini meluap akan menghabiskan seluruh Kabupaten Blitar ini, guys. Dan di situ kalau menyeberang ke sungai ini, ini sebenarnya bisa kalau menembus ke atas sana. Ini ada jalan. Cukup licin juga karena memang ada resapan air ya, karena di sini tanahnya tuh mengandung sumber mata air, teman-teman, dan bisa jalan ke sana, masuk ke hutan lagi. Gila.
horor banget men, sumpah loh. Oke, ini aku mau keluar hutan dulu, nanti aku lanjutin lagi ya. Oke teman-teman, dan ini aku akan menuju ke salah satu tempat di mana dipercaya bahwa dulu di sini merupakan tempat pembuangan orang-orang yang dianggap PKI guys, yang dimana belum dikuburkan ya. Dan mereka-mereka ini menjelma menjadi siluman teman-teman. Contohnya atas keyakinan masyarakat menjelma sebagai hantu tengkorak yang bisa menjelma juga sebagai ayam. Oke. Oke, itu dia patung lembu suronya. Oh, jadi kalau keluar hutan ini itu langsung kita dihadapkan dengan salah satu monumen lembu suro ya. Itu dia teman-teman. Hutannya gede-gede, pohonnya gewendeng, sumpah gewendeng nih pak. Dan dipercaya hutan ini cukup angker ya. Itu aja yang aku mengerti ya tentang cerita tadi dari bapaknya salah satu warga di sini. Ini dia patung lembu suro. Gede ya teman-teman. 6 meter ini. Bisa lebih lah, 8 meter men. Dan ini kayak tempat pemancingan gitu ya. Aduh, udah mau berbuka puasa ini rupanya. Oke, kita masuk kembali, dan salah satu lokasi tempat favorit dari hantu tengkorak ini di sini teman-teman. Kita masuk ke hutan ini, di mana di dalamnya ini terdapat hantu siluman tengkorak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar ya, kelarin ini dulu baru berbuka puasa aku. Astagfirullah, gondeng. Maket ya. Burung perkutut bro. Itu dia. Aku gak enak nyenter takutnya nanti datang ke sini penasaran, sungkan. Di sini munculnya. Ini dia. Ya bener, di sini teman-teman munculnya hantu tengkoraknya. Dipercaya memang suka menakut-nakuti manusia teman-teman. Itu ada pohon yang gondal-gandul di situ, yang tidak angin tidak hujan di sini, dia bergoyang guys. Ini pohonnya gede banget loh, pohon oyot, dan mungkin ketebalan dari pohon ini mencapai berkisar 15 meter ya. Gila men, gewendeng pak. Kita kembali dan menyudahi video ini. Ini juga ada kayak kita masuk kayak seperti ke dunia lain gitu ya, ke dimensi lain, di mana di sini ada pohon seperti pintu masuk guys, gerbang masuk. Dan kalau kita masuk ke dalamnya itu kayak kita masuk ke dimensi lain seperti ini ya. Gondeng. Oke teman-teman, di sini aku sudah berada di dimensi lain guys. Oke, dan sudah maghrib, kita sudah video ini ya. Maghrib masuk hutan men. Hutan, ya hutan kecil sih sebenarnya, nggak gede-gede banget.
tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Ya, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.